sepertinya di luar kasus ya untuk kepentingan golongan seseorang. Kenapa? Justru kamu yang di sana pansos ya, ini mulai diserang. Ada 2 orang praktisi yang udah mulai menyerangmu ya. CCTV di sana, di sini kamu akan dihalangi. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini channel kesayangan kita, Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas, ternyata kasus Vina belum juga tuh menemui ujungnya. Sepertinya ini akan ngalahin film tersanjung tuh dulu di Indosiar. Nah kali ini kita reaction lagi sama-sama tuh video-video terbaru dari kasus Vina tersebut. Ya namanya juga politik, itu dinamis kata orang politik itu sendiri. Kemarin Bu Widya dan Kang Deddy Mulyadi itu masih sejalan tuh. Nah sekarang mereka berseberangan gengs. Nah di video selanjutnya ini adalah pernyataan Bu Widya tuh yang sedang mengomentari langkah yang dilakukan Deddy Mulyadi. Ini dia videonya. Yuk sikat. Gara-gara orang pansos di atas kasus yang namanya Vina ini, 1 calon wali kota, 2 calon gubernur, kemudian kemarin kita pernah menanyakan yang namanya CCTV yang di Indomaret itu, katanya nggak bisa, ibu itu udah nggak bisa karena udah lama, udah di-delete. Tapi kalau memang ada kemauan itu pasti bisa ya, walaupun CCTV yang 2 titik itu diambil. Nah setelah ada orang pansos ini ya belusukan ke sana kemari, maka timbullah lagi narasumber baru, maka muncullah lagi orang praktisi baru ya. Kenapa bilang begini, untuk apa CCTV ya kan? Lah akhirnya kan jadi jelimet sendiri dia kan. Orang mah rileks aja tadinya ya kan, cukup limpahkan dulu ke yang namanya Mabes Polri. Kenapa? Sekarang ini muncul salah satu praktisi atau apakah dia itu pengamat ya, berpihak ke satu golongan. Ini dia di luar yang namanya kasus, seperti arahannya tuh. Arahan dia itu bicara sepertinya di luar kasus ya, untuk kepentingan golongan seseorang. Kenapa? Justru kamu yang di sana pansos ya, ini mulai diserang. Ada 2 orang praktisi yang udah mulai menyerangmu ya. CCTV di sana, di sini kamu akan dihalangi. Makanya kamu itu akan dihalangi. Ingat kata-kata saya, kamu itu mau jadi ini, belusukan ke sana ke sini, kamu akan dihalangi dengan cara apapun. Itulah mereka. Kamu nggak bisa kalahkan mereka. Saya katakan nggak bisa kamu kalahkan mereka. Ya, ini udah bertahun-tahun, 8 tahun. Saya udah bilangin dulu, kamu itu akan digunakan secara apapun menghalangi kamu. Sekarang udah mulai muncul, belum diterbitkan di mana-mana pemberitaan itu. Ya kan, udah 2 orang muncul, 2 praktisi. Ya kan, yang akan menghalangi kamu. Kamu menanyakan CCTV ke sana kemari, katanya untuk apa kamu? Tuh, itu salah satu udah mulai ada serangan untuk kamu sendiri. Ya kan? Nah kemudian kamu katanya tidak mau mencari DPO, kata Sudirman, yaitu ilmiah Sudirman. Kenapa kamu nggak saksikan itu Sudirman sekarang ini? Ya kan? Coba kamu panggil Sudirman. Itu yang disampaikan oleh orang yang akan menyerangmu saat ini. Jadi sebelumnya saya udah ingatkan, jangan berlagak jadi pahlawan dulu deh. Ya, jangan berlagak jadi pahlawan dulu. Santai, ya cari. Langkahmu udah terlalu jauh. Ketika ini nanti di persidangan akan mempersulit Saka, akan mempersulit yang namanya 7 yang udah ditersangkakan. Orang itu hebat karena orang itu berlindung di bawah ada seseorang yang paling hebat di Indonesia ya. Jadi kamu kira kamu udah paling hebat karena saya butuh keadilan. Betul, Indonesia ini butuh keadilan semua. Lalu kamu fitnah saya ya kan?
Hari ini udah mulai orang itu bicara yang akan menyerangmu, belum terpublikasi. Suatu saat kamu akan ketahuan. Itu Rudiana itu bukan sembarang ya. Mereka DPO ini punya backingan besar yang akan menjerat dirimu sendiri, ya, yang akan menjerat dirimu sendiri. Banyak pertanyaan orang kenapa kamu berbalik, itu urusan kamu, ya. Tapi dulu saya udah ingatkan, suatu saat kamu akan terlilit sendiri, akan memotong ekor diri kamu sendiri. Itu suatu saat, ingat itu ya pesan saya. Karena mulai orang ini akan menyerang dirimu. Strategi udah dimulai lagi. Dirimu akan dibuat muter-muter lebih lanjut lagi dan orang-orang itu akan menyerang dirimu. Paham sampai di situ? Pejabat-pejabat lebih besar, lebih tinggi dari kamu, orang yang sangat berpengaruh di Indonesia ini, asal kamu tahu, ya, jangan merasa hebat dirimu. Wah, pakai sayembara 300 juta punya bukti. Yang penting itu Peggy Setiawan, Kuli Bangunan sudah bebas. Urusan kamu sekarang jelimet sendiri. Kita akan nonton dirimu sampai kemana. Yang jelas kami ingin membebaskan yang 7 itu berdasarkan bukti selanjutnya. Kalau saksi-saksi kamu ini nanti kamu kumpulkan akan melilit diri kamu sendiri. Mereka akan memerangi diri kamu sendiri. Suatu saat mereka itu didongkel oleh atasan mereka, apa yang harus kamu lakukan? Kamu sendiri yang akan dililit mereka. Itu saya udah peringatkan itu jauh-jauh sebelumnya, sebelum Peggy Setiawan bebas. Saya berusaha melindungi, tapi kali ini enggak. Biarkan saja. 2 orang yang udah mulai menyerangmu, ya, di belakang sana. Udah 2 orang yang udah mulai menyerangmu, ya, ingat itu. Tadinya saya pro sama Anda, ya, sayembara sama Ira, konyol kamu itu, tahu? Sayembara konyol. Suatu saat besok ini akan melilit dirimu sendiri dan menghalangi kamu sendiri itu. Ya, ingat, kata-kata saya itu simpan. Sebelumnya jauh-jauh hari saya udah ingatkan kamu. Ya, saya udah ingatkan Anda, jangan berlagak jadi pahlawan kesiangan. Ya, gebrak sana gebrak, nggak ada guna. Ya, sekarang kamu dipertanyakan sama orang kemarin, kamu nanyain itu nanyain masalah CCTV. Kamu ditanya balik, untuk apa CCTV? Kamu membutuhkan CCTV untuk apa? Untuk penyidikan siapa? Karena bukan wewenangmu. Salam waras saja buat kamu di sana. Suatu saat kamu akan kelilit sendiri. Nah, kita lihat aja ke depannya gimana, gengs. Gue juga gak bisa nebak. Gue juga bukan intel, bukan orang yang punya indra keenam. Mungkin maksudnya video ini nanti ke depannya bakal kelihatan tuh, apakah terbukti atau enggak perkataan Bu Widya. Kalau perkataan Bu Widya itu terbukti, berarti dia bukan kaleng-kaleng, gengs. Nah, gimana menurut kalian? Yang mau komentar seperti biasa di kolom komentar aja ya. Next. Nah, di video selanjutnya ini adalah pernyataan dari Dede tuh yang mengatakan bahwa ia berani masuk penjara menggantikan ke-7 terpidana kasus final lainnya atas kesaksian palsunya. Yang belum lihat, nih dia videonya. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya, Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya di terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas seperti kehidupan saya kemarin, Pak, karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap, Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap, Pak. Jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, Pak. Karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Saya, Pak. Terima kasih ya, Dede ya. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semua keluarganya akan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu ini, meskipun kamu bersalah, ya, saya harap
Di dalam hukum sebenarnya, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa dikabul hukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus untuk maaf, pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah, memberikan kesaksian palsu, dipengadilan, akhirnya orang hukum, akhirnya hukum sampai seumur hidup. Apakah nanti pemangnya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung pada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman mereka. Tetapi karena keberadaan untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk tidak menanyakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Jujur gue terharu juga tuh lihat videonya. Kayak kakaknya yang sebelah kiri nahan nangis. Semoga kedepannya yang terbaik buat Dede. Kami rakyat Indonesia hanya bisa mendoakan yang terbaik, yang sudah berani mengakui kesalahan. Nah, menurut kalian gimana, gengs? Next. Nah, selanjutnya ini adalah pernyataan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana tuh, yang melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi, Dede, dan juga Liga Akbar. Yang belum lihat videonya, nih gue tampilin. Kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi. Kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Ngomong awal aja udah salah. Itu dia yang suka ada di TV kan, di debat-debat di TV One tersebut. Itulah pembahasan video-video terbaru yang muncul di kasus Vina ini. Semoga kasus ini cepat selesai nih dan tuntas agar Indonesia aman dan damai. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.